There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know it. Oke guys, jangan lupa di tombol subscribe ya. Terima kasih. Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Guys, di vlog kali ini aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, salah satu kegiatan rutin aku sekali sebulan ya, at least sekali sebulan deh. Itu adalah decluttering ataupun kita misahin barang-barang yang sudah mulai menumpuk. Nah, ini aku mau mulai dulu declutteringnya ya. So, saksikan terus vlog aku, jangan di skip. Oke, aku bakal mulai declutteringnya. Nah, kali ini aku angkatin dulu si barang-barang yang menumpuk ini ya. Jadi ini adalah tas-tas, terus juga goodie bag, shopping bag, semua deh pokoknya di sini. Terus ada pouch-pouch juga yang mungkin bisa simpan file-file. Nah, ini aku udah mulai declutteringnya. Kenapa aku decluttering? Karena aku udah sejak lumayan lama ya nerapin yang namanya gaya hidup minimalis gitu. Nah, jadi di dalam menjalani kehidupan aku ngejalanin dua gaya hidup. Yang pertama itu gaya hidup minimalis dan yang kedua itu adalah frugal living. Kayak yang aku udah pernah bilang di vlog sebelumnya bahwa kalau gaya hidup minimalis itu banyak banget keuntungan, fungsi dan manfaatnya buat kita ya. Salah satunya rumah kita itu terlihat lebih enak gitu dipandang dan juga pikiran kita juga lebih gak gampang pusing, gak gampang stres ngelihat sesuatu, menjalani sesuatu gitu. Nah, ini aku mulai decluttering item-item yang mau aku rapiin. Jadi sebenarnya sih decluttering kalau kata aku ya itu kayak seni merapikan barang gitu loh. Jadi kita ngerapiin barang-barang yang sekiranya udah mulai numpuk gitu. Nah, jadi kita bagi dengan 3 kategori. Jadi ada barang yang masih bisa kita pakai, itu bakal kita siapin di satu tempat. Terus juga ada yang kedua itu adalah kategori kita mau sumbangin ke orang. Artinya mungkin masih bisa dipakai, masih layak dipakai, tapi kita udah gak suka atau mungkin kita mau ganti nih dengan yang baru gitu. Nah, kalau kita mau ganti yang baru di gaya hidup minimalis itu, kalau kita beli sesuatu itu harus ada tempatnya. Jadi kalau misalnya contoh nih, misalnya kita pengen beli tas satu nih, kita pengen beli tas satu. Nah, kalau kita beli tas yang satu ini, otomatis itu tas kita yang lama itu satu harus dikeluarin, entah itu dikasih ke saudara, ke tetangga, atau ke siapapun yang membutuhkan gitu. Pernah gak sih kamu ataupun kita itu kayak jalan-jalan ke suatu tempat, ke suatu kota, itu kita nanti stay-nya itu di hotel kayak gitu. Nah, di situ kan kita kenapa sih ngerasa nyaman, kayak ngerasa semangat untuk tidur ya, selain suasana baru adalah karena di kamar hotel itu kan gak banyak barang-barang. Itu palingan itu biasanya cuma ada bed atau cuma ada tempat tidur, minimal ada lemari kecil, terus juga ya TV, dan gak ada tumpukan-tumpukan barang seperti hal yang biasa kita lihat di rumah kita sehari-hari gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di rumah itu yang numpuk-numpuk, itu sebenarnya sih ada barang-barang yang sudah tidak ada lagi tempatnya tapi masih kita simpan aja. Entah itu karena masih sayang, punya histori sendiri, terus atau sayang banget dibuang, ini pemberian siapa gitu. Jadi ya itu tadi. Nah, salah satunya supaya rumah gak gampang menumpuk barang-barang
yang tidak diperlukan itu adalah dengan cara decluttering kayak yang aku jalanin sekarang gitu. Nah, decluttering ini aku sih belum jago ya. Kalau decluttering masih banyak yang lebih expert lagi untuk soal decluttering ini. Jadi kalian bisa banget lihat search di YouTube bagaimana cara decluttering yang bener-bener bagus gitu. Kalau aku sih ini decluttering semampunya aku gitu. Jadi memang aku lakukan ini karena satu itu rumahku itu tidak terlalu besar ya. Terus yang kedua, aku tuh pusing banget kalau ngeliat barang-barang yang menumpuk. Apalagi aku punya anak kecil yang mungkin mainannya aja tuh udah bikin aku pusing karena berserakan di mana-mana hampir setiap waktu gitu kan. Jadi kalau begitu aku selesai beresin langsung berantakan lagi. Jadi setidaknya barang-barang yang bukan mainan anak-anak itu udah rapi deh gitu. Nah, ini aku udah mulai masukkan lagi barang-barang yang masih aku gunakan. Nah, yang belum aku gunakan akan aku pisahin di plastik-plastik yang udah aku siapin tadi. Nah, decluttering ini aku kerjakan dan lakukan biasanya tuh sekali 2 minggu atau sekali sebulan. Dan apapun bisa kita decluttering ya. Apapun bisa kita declutter. Jadi itu kayak mungkin baju-baju, terus juga kayak tas, terus juga barang-barang mungkin kayak lemari dan sebagainya semuanya gitu. Jadi semuanya bisa kita rapikan dan bisa kita declutter. Dan jadi declutter ini bukan berarti kita buang semua barang-barang terus rumah kita jadi kosong ya. Nggak yang kayak gitu. Tapi lebih kepada kita itu lebih bijak gitu dalam menggunakan dan memiliki barang-barang yang ada di dalam rumah kita. Jadi setiap barang yang ada di rumah kita apapun itu harus ada tempatnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak ya aku susah banget nih buat decluttering, gak apa-apa, mulai pelan-pelan aja dulu gitu. Mulai dari satu sudut ke sudut yang lain. Atau buka lemari deh, kira-kira banyak gak pakaian yang sudah lama gak dipakai. Pasti banyak ya kan. Terus kalau kita pergi bilangnya gak ada baju, nah itu udah tanda-tanda tuh ada penumpukan barang. Oke. Nah ini aku alhamdulillah udah rapi ya barang-barangnya. Ini udah aku susun dengan baik. Nah ini adalah barang-barang yang ini sampah ya, sampah yang ternyata banyak juga sampah yang menumpuk di dalam sana. Terus juga yang ini adalah hasil decluttering aku, gak banyak, ada beberapa item aja karena kalau yang dari baju-baju ada juga yang udah aku pisahin ya, jadi bakal digabung dengan itu. Dan biasanya aku sumbangkan ini itu setiap hari Jumat gitu. Jadi aku kasih ada sih ke bapak-bapak yang biasa lewat di depan rumah. So buat kalian yang mau memulai gaya hidup minimalis, udah gak apa-apa, mulai aja dulu, gak usah mikirin kata orang gaya hidup minimalis barang-barangnya masih banyak gitu. Gak usah didengerin ya. Karena apapun itu yang ngejalanin hidup adalah kita. Jadi kita gak usah mikirin terlalu pusing deh omongan-omongan orang. Yang penting kita ngejalanin hidup itu dengan baik, dengan benar gitu. Ini aku lanjut lagi beresin piring-piring dan gelas-gelas yang udah selesai dicuci sama suami ya. Karena kita berbagi tugas, jadi kalau untuk cuci piring itu lebih sering dikerjakan sama suami. Nah, alhamdulillahnya aku punya suami yang selalu support dan bantu aku dalam segala hal gitu. Terus juga kalau misalnya kita mau nerapin gaya hidup minimalis tapi ternyata pasangan ataupun keluarga kita belum bisa memulai gaya hidup minimalis, gak apa-apa, mulai dari kita aja dulu. Mulai dari barang-barang yang ada di sekeliling kita atau mungkin dari barang-barang pribadi kita, entah itu baju, entah itu tas, entah itu sepatu. Kita rapiin aja dulu, kita declutter aja dulu mana yang benar-benar kita pakai, mana yang udah lama gak kita pakai, atau bahkan mana yang udah rusak dan sepertinya harus kita buang gitu. Jadi gak usah deh numpuk-numpuk barang, mendingan numpuk amal ya kan.
Lain kali aku bakal share lagi tentang gaya hidup minimalis yang aku jalanin ya. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian dan bisa juga kalian ikutin. Jadi nggak yang harus ekstrim banget ya ngejalanin gaya hidup minimalis. Mulai aja pelan-pelan dan mulai dari sekarang. Nah, ini aku lanjut ngajakin anak-anak main ke rumah mama papaku. Oke guys, segitu dulu aja vlog aku kali ini. Semoga menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi kalian semua. Kalau kalian suka sama vlog aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, thank you so much for watching. Stay healthy, stay happy, and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.